최선의 방어는 공격인 거 몰라요? Di episode 4, Yomery akan dihadapkan dengan masalah baru dengan kembalinya mantan tunangannya. Di akhir episode sebelumnya, Kim Woo-ju dan Yomery spontan saling berciuman di ruang foto pernikahan agar Jin Gyeong tidak mengenali mereka. Dan tampaknya usaha mereka berhasil karena Jin Gyeong segera keluar dari ruangan. Tetapi tetap saja Kim Woo-ju dan Yomery tak tenang. Karena sepertinya setelah keluar dari ruangan, Jin Gyeong mengatakan pada teman-temannya bahwa ia melihat sepasang kekasih sedang berciuman mesra. Di waktu yang lain, Kim Woo-ju dan Yomery terus melanjutkan sandiwara pernikahan. Mereka melakukan adegan romantis yang tampak seperti pasangan kasmaran di hadapan Sang Hyun untuk menepis kecurigaannya tentang hubungan mereka yang palsu. Mereka bahkan memakai baju couple untuk lebih meyakinkan Sang Hyun. Mereka lalu keluar dan jalan bersama. Namun mendadak Jin Gyeong melihat mereka masih dengan baju couple yang membuat Jin Gyeong cemburu dan patah hati. Di sisi lain, Sung Woo menyelipkan kertas di saku Sang Hyun sambil menepuk-nepuk pipinya. Tampaknya itu adalah tugas yang harus diselesaikan Sang Hyun. Namun perlakuan merendahkan itu membuat Sang Hyun menatap Sung Woo dengan tatapan kebencian. Kemudian suatu hari, Kim Woo-ju secara tak terduga melihat Sang Hyun berada di kantor. Ia duduk bersama neneknya sambil membicarakan sesuatu. Pemandangan itu seketika membuatnya panik, jadi ia segera berpura-pura sakit perut agar tak perlu masuk ke ruangan neneknya. Tetapi tiba-tiba Jang Han-gu memanggil namanya sehingga membuatnya semakin panik, takut ketahuan oleh Sang Hyun. Kemudian suatu malam, Kim Woo-ju mengingat masa lalunya yang kelam. Dan menariknya, adegan masa lalu itu mengisyaratkan adanya kemungkinan hubungan masa kecil antara Kim Woo-ju dan Yomery yang bisa menjadi kunci penting dalam perkembangan hubungan mereka di masa depan. Sedangkan di tempat lain, mantan tunangan Yomery memergoki pacarnya berselingkuh dengan pria lain. Kejadian itu membuatnya menyesal telah mencampakkan Yomery. Sementara itu, Yomery tak menyadari bahwa masalah lain perlahan mendekatinya. Ibunya datang ke Seoul tanpa memberitahunya dan langsung mendatangi rumah mantan tunangan Yomery dengan niat baik membawakan makanan. Namun niat baiknya tak disambut baik oleh mantan calon besannya. Ia malah dibuat kecewa saat mengetahui bahwa Yomery dan mantannya telah putus. Bahkan di luar pagar, ia diperlakukan kasar hingga ia terjatuh dan membuat makanannya berserakan. Di sisi lain, Kim Woo-ju sedang mempresentasikan proyeknya, di mana Yomery juga hadir sebagai rekan kerjanya. Namun tiba-tiba Yomery menerima telepon yang mengabarkan bahwa ibunya sedang menuju ke rumah mantan tunangannya. Yomery bergegas berlari dan Kim Woo-ju yang menyadari sesuatu telah terjadi diam-diam menatapnya khawatir. Dan sepertinya ibunya marah dan juga kecewa pada Yomery karena telah menyembunyikan masalah gagalnya pernikahan mereka sehingga ia memutuskan untuk kembali ke kampungnya. Di malam hari, ibunya dengan emosi merobek foto mantan tunangan Yomery dan meremasnya. Di sisi lain, Yomery tampak menangis karena ibunya telah mengetahui rahasianya dan membuatnya kecewa. Untungnya ada Kim Woo-ju yang menemani dan berusaha menenangkannya dengan meyakinkannya untuk tak perlu khawatir karena ibunya mungkin sudah siap mendengarkan ceritanya. Di akhir adegan di suatu malam, mantan tunangannya tiba-tiba muncul dan memanggil Yomery. Kembalinya mantan tunangannya itu disertai dengan niat untuk kembali pada Yomery dan memperbaiki hubungan mereka. Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya? Akankah Kim Woo-ju menyadari bahwa Yomery adalah gadis kecil yang dulu memberinya boneka? Dan kira-kira bagaimana tanggapan Yomery setelah munculnya mantan tunangannya kembali?